Haleluya. Hari ini orang tua bijak di rumah yang akan menjadi renungan buat kita. Saya ambil dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Orang tua bijak di rumah. Hari ini kita menyadari bahwa anak itu adalah titipan Tuhan kepada setiap keluarga di rumah. Apa yang sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita, yaitu anak-anak, suatu saat kelak Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada setiap kita orang tua. Apakah kita mendidik anak-anak muda, anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang patut bagi mereka, apa yang seharusnya anak dapatkan? Apakah kita sebagai orang tua bisa berikan kepada mereka, baik itu pendidikan, baik itu pengajaran, baik itu pemuritan, bahkan kebutuhan yang patut padanya? Apakah kita sebagai orang tua dapat memenuhinya? Bapak Ibu, kalau kita memenuhi ini seperti apa yang dikatakan dalam Amsal ini, bahwa ketika kita mengajarkan, mendidik mereka sesuai dengan apa yang patut padanya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ketika ia bertumbuh dewasa, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah membentuk dasar yang baik. Satu bangunan dikatakan kokoh kalau pondasinya kokoh. Dan pondasi seseorang itu terbentuk ketika ia anak-anak. Untuk itu tugas seorang tua itu adalah tugas yang berat. Tidak gampang jadi orang tua. Apalagi ketika kita memasuki pernikahan, tidak ada kelas yang khusus seperti sekolah untuk masuk dalam mendidik anak. Yang ada mungkin hanya beberapa saat kita melakukan konseling pranikah, tapi tidak ada sekolah khusus untuk pernikahan. Jadi, untuk itulah Tuhan sebelum memulai pernikahan, ia menitipkan, mewariskan, yaitu firman-Nya. Sebelum anak dilahirkan ada warisan Tuhan, yaitu apa? Yaitu firman-Nya. Firman Tuhan yang akan menjadi warisan terbaik bagi setiap orang tua untuk pedoman bagaimana memuridkan anak, bagaimana mendidik anak yang patut baginya. Sehingga kelak ketika ia bertumbuh dewasa, ia akan hidup sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Dan kita percaya kalau anak-anak itu hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka itulah jalan yang patut baginya. Orang tua bijak di rumah, jangan sampai ketika mereka tua, sampai mereka dewasa, mereka akhirnya menyesali hidupnya karena mungkin kita sebagai orang tua ada ambil bagian di situ. Hari ini saya mau menyampaikan satu kesaksian ketika seorang narapidana mau dihukum mati di penjara. Ketika dia mau dihukum mati, dia diminta untuk memberikan permintaan terakhir sebelum dihukum mati. Sehingga ia meminta hanya satu pena dan juga secari kertas. Dan tahu, dia ingin menuliskan sesuatu kepada orang tuanya. Dan tahu apa isi surat itu? Hari ini saya akan membacakan untuk orang tua bijak di rumah isi surat dari seorang narapidana ini kepada orang tuanya. Isi suratnya adalah seperti ini. Ibu, bila ada keadilan di atas dunia ini, maka kita berdua seharusnya bersama-sama menghadapi eksekusi ini. Sesungguhnya kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan ini
adalah kesalahan ibu juga. Ingatkah ketika saya bawa pulang sepeda curian milik seorang anak sebayaku, ibu? Ibu yang menolong saya menyembunyikan sepeda itu supaya tidak diketahui oleh ayah. Ingatkah ketika saya curi uang dari dompet tetangga kita? Kita pergi bersama-sama ke mall untuk menghabiskan uang tersebut, ibu. Ingatkah ketika saya bertengkar dengan ayah dan kini dia telah tiada? Sesungguhnya ayah ingin menasihati saya karena saya telah curi hasil akhir dari kompetisi di sekolah yang olehnya saya dikeluarkan. Ibu, saya hanya seorang anak. Segera setelah itu, saya telah menjadi remaja yang bermasalah. Kini saya telah menjadi seorang dewasa yang rusak. Ibu, saat itu saya adalah seorang anak yang membutuhkan didikan, bukan dorongan atas kelakuan buruk saya. Ibu, saya telah memaafkanmu. Aku ingin surat ini dibaca oleh sebanyak mungkin para orang tua di dunia ini, sehingga mereka dapat memahami apa yang membuat seseorang menjadi baik atau buruk. Itu adalah pendidikan. Terima kasih ibu yang telah memberikan aku hidup dan juga yang telah menolong saya menghilangkannya dari anak pemberontak. Kalau kita mendengar apa isi surat narapidana ini, bahwa ia menyadari akhirnya bahwa apa yang disampaikan oleh ibunya, apa yang dididik oleh ibunya, itu adalah didikan yang salah. Mungkin ketika ia masih anak-anak kita memaklumi perbuatannya. Mungkin kita sebagai orang tua berkata, oh masih anak-anak, kita maklumi perbuatannya. Tapi kita tidak berusaha mendidik dia seturut dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita tidak mendidik dia seturut dengan apa yang patut padanya. Kita hanya memberikan pemakluman sehingga apa yang terjadi waktu anak-anak dia tidak mengalami masalah. Tapi ketika dia bertumbuh menjadi remaja, bahkan dewasa, ia menjadi generasi yang rusak. Jangan-jangan kita sebagai orang dewasa, jangan-jangan kita sebagai orang tua adalah orang yang ambil peran atas rusaknya generasi ini. Saya berdoa kepada orang tua yang mendengarkan hari ini, supaya Tuhan menolong kita bersama-sama untuk bisa mendidik dan membawa anak-anak kita seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa kepada setiap orang tua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Hari ini hamba berdoa Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk membawa anak-anak mereka yang patut pada mereka, Tuhan, yaitu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tolonglah setiap orang tua hari ini, mampukan mereka sehingga mereka Tuhan menjadi orang tua bijak di masa ini, sehingga anak-anak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.